Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Sholawat serta salam mari kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang larangan ibadah bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Seorang wanita pasti akan mendapatkan yang namanya haid, masa-masa pubertas, di mana keluarnya darah dari dubur seorang wanita, dan pasti masih ada beberapa wanita yang tidak mengetahui bahwa wanita yang sedang haid itu dilarang untuk melaksanakan suatu ibadah. Beberapa ibadah yang dilarang untuk dilaksanakan oleh wanita yang sedang haid. Yang pertama, wanita yang sedang haid itu dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua, puasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Yang ketiga itu adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Yang keempat ada tawaf. Wanita yang sedang haid juga itu dilarang untuk melaksanakan tawaf. Yang kelima, membaca Al-Quran. Nah, mengapa seorang wanita dilarang untuk membaca Al-Quran? Wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tujuan untuk menjaga hafalannya, tetapi dengan niat itu bukan untuk membaca Al-Quran, tetapi untuk berzikir. Kemudian memegang dan membawa Al-Quran. Yang tidak boleh untuk dibawa oleh wanita yang sedang haid itu adalah mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah sesuatu yang ditulis dengan ayat Al-Quran meski itu hanya sepenggal ayat. Nah, dan dengan tujuan untuk dibaca meski hanya setengah ayat. Contohnya bismillah. Bismillah jika diniatkan untuk dibaca maka itu akan menjadi mushaf, maka tidak diperbolehkan untuk disentuh. Tapi ada contoh menjadi mushaf, contohnya ketika kita menulis bismillah di papan tulis dengan niatan tabarruk, mengambil berkahnya bismillah, maka dan itu tidak untuk dibaca tetapi untuk diambil berkahnya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa bismillah itu memiliki banyak keberkahan. Nah, sehingga itu boleh dipegang. Selanjutnya, haram bagi seorang suami menyetujui istrinya yang sedang haid meski sudah tidak keluar darahnya, tetapi istrinya belum bersuci, maka haram hukumnya. Nah, wanita yang sedang haid itu harus melakukan suci terlebih dahulu, kemudian melakukan hubungan suami istri. Tidak diperbolehkan bersuci disatukan. Maksudnya itu wanita yang sedang haid meski sudah tidak keluar darahnya namun dia belum melakukan suci, tapi dia melakukan hubungan suami istri dengan tujuan bersucinya nanti setelah selesai melakukan hubungan suami istri. Itu tidak diperbolehkan, itu haram hukumnya. Maka hendaklah melakukan bersuci terlebih dahulu kemudian melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya yaitu wanita haid melakukan bersuci itu tidak diperbolehkan, karena bersuci itu artinya kita boleh wudu dan mandi besar. Sedangkan wanita yang sedang haid masih keluar darahnya tidak diperbolehkan untuk melakukan bersuci.
Yang terakhir, wanita yang sedang haid dilarang masuk masjid. Tapi ini terdapat 2 kategori. Kategori yang pertama itu menetap di dalam masjid, dan yang kedua hanya lewat saja. Nah, jika hanya sekedar lewat saja, maka itu diperbolehkan dengan catatan tidak darahnya itu nanti tidak akan mengotori masjid. Nah, kata lewat ini dalam dalam kitab salaf disebutkan masuk dalam satu pintu, keluar ke pintu yang lain. Nah, jika berputar-putar di dalam ruangan itu, maka itu sudah masuk kategori menetap, bukan masuk dalam kategori lewat, tapi itu sudah termasuk kategori menetap di dalam masjid, maka itu tidak diperbolehkan. Walaupun kita yakin bahwa darah kita tidak akan mengotori masjid, tetapi itu tetap tidak diperbolehkan atau diharamkan. Itu dalam hukum fikih Syafi'iyah. Hukum dalam fikih Syafi'iyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.